Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Asadi Fadila Yosiana, NPM 2021-03-108, sebagai moderator kelompok 7 bimbingan dan penyuluhan. Di sini dengan tema perkembangan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling, yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, yang kedua Meta Hendrayani dengan NPM 2021-03084, yang kedua Salamatul Fauzia dengan NPM 2021 03085, dan yang keempat ada Dede Rizky Alamsyah dengan NPM 2021-03092. Pada materi pertama yang dibacakan oleh Salma, ini saya akan memaparkan tentang konsep dasar teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, ataupun manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak di dalam komputer. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang seperti guru, fasilitator, agar yang diberikan bimbingan menjadi lebih terarah dan dapat mengambil keputusan dengan tepat bagi dirinya dan lingkungannya untuk hari ini, masa depan di yang akan datang. Bantuan yang dimaksud lebih bersifat psikis atau kejiwaan, bukan pertolongan finansial, medis, dan lain sebagainya. Konseling lebih diorientasikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh seseorang sehingga seseorang tersebut bisa menyelesaikan permasalahan dan tercapai kehidupan efektif di kesehariannya. Bimbingan dan konseling di Indonesia merupakan layanan yang sedang berkembang di dunia pendidikan. Salah satunya ikut berperan dalam pengembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. BK di Indonesia adalah perkembangan teknologi informasi atau bisa kita sebut dengan TI. Kemajuan TI memberikan kemudahan dalam berbagai hal, misalnya dapat mempermudah proses komunikasi serta menghemat biaya jika ingin melakukan hubungan dengan orang lain yang jaraknya cukup jauh. Karakteristik utama dari TI itu sendiri mencakup software dan hardware yang digunakan untuk memperoleh, menyebarkan, memproses, ataupun menyimpan berbagai informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan. Sesuai dengan karakteristik teknologi informasi, maka peranan TI dalam bimbingan dan konseling sangatlah banyak, diantaranya mempermudah dalam merancang dan merencanakan pelayanan bimbingan dan konseling, memproses data terkait pelayanan BK, menciptakan aplikasi dalam membantu pelayanan bimbingan dan konseling, dan mengelola data pelayanan bimbingan dan konseling, dan masih banyak hal yang bermanfaat bagi terlaksananya bimbingan dan konseling yang efektif. Layanan BK yang sifatnya inovatif ini sudah tentunya dapat membangkitkan dan meningkatkan nilai tambah bagi pelayanan BK. Tujuannya layanan dapat tercapai dengan sangat baik. Dengan demikian, keberadaan teknologi informasi ini sangat dibutuhkan dalam mendukung pelayanan bimbingan dan konseling. Baik, terima kasih kepada Salma telah memaparkan materinya. Kemudian selanjutnya pada materi yang kedua akan dibacakan oleh Dede Rizkia. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya dalam penyampaian materi. Di sini saya Dede Rizky Alamsyah akan memaparkan materi tentang tujuan serta fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Ada beberapa tujuan diantaranya. Yang pertama, untuk mempermudah konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, yang artinya kemudahan akses dan penyimpanan serta pengolahan data yang dapat melalui penggunaan teknologi informasi menjadi alasan utama mudahnya konselor dalam memberikan layanan bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan alat bantu baik bagi siswa maupun konselor dalam upaya melakukan investigasi tentang minat, bakat, serta pilihan-pilihan karir, statistik pekerjaan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk memperoleh capaian karir tertentu, serta mengintai kesempatan yang bisa didapat. Yang ketiga, membantu siswa dalam mencapai kesadaran diri, melakukan eksplorasi diri,
yang memecahkan masalah-masalah pribadi serta sosial dan mengembangkan keterampilan dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan minat atau daya tarik siswa terhadap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh konselor. Artinya, melalui perangkat multimedia yang disajikan oleh konselor, siswa akan tertarik untuk memahami materi layanan yang tentunya penting bagi perkembangan dalam menjalin kehidupan secara mandiri. Kemudian yang terakhir, mempermudah akses siswa dalam memperoleh layanan bimbing dan konseling, serta berbagai macam sumber informasi yang penting bagi pengembangan diri siswa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling memiliki beberapa fungsi, terutama komputer dan internet. Di antaranya, yang pertama, mempermudah konselor dalam menyusun, mencari, dan juga mengolah data. Yang kedua, menjaga kerahasiaan suatu data karena dengan teknologi memungkinkan untuk menguncinya dan tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Yang ketiga, membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam pelaksanaan konseling. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih baik dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bertemu secara fisik. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat lebih teratur dan terstruktur. Segitu saja yang saya dapat paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Dede Rizkia, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya materi yang ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Dengan materi jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama layanan orientasi. Pada layanan orientasi ini adalah layanan yang diberikan kepada konseling agar konseling memiliki pandangan ke depan tentang sesuatu yang baru. Kemudian layanan ini bertujuan untuk membantu konseling memiliki pemahaman sehingga membuat dirinya mampu beradaptasi dengan lingkungannya atau dengan kondisi situasi yang baru. Kemudian yang kedua ada layanan informasi. Pada layanan informasi ini merupakan layanan yang diberikan kepada konseling agar konseling memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang diri dan lingkungannya. Layanan ini bertujuan untuk membantu konseling Layanan ini bertujuan untuk membantu konseli sehingga konseli mengetahui informasi yang dapat membuat dirinya mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya. Kemudian yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang diberikan kepada konseli agar konseli menempati tempat atau lingkungan yang sesuai dengan kondisi konseli. Layanan ini bertujuan untuk membantu konseli sehingga konseli mampu menempati tempat atau lingkungan yang sesuai dengan dirinya sehingga konseli dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai opsional. Kemudian yang keempat ada layanan penguasaan konten. Pada layanan penguasaan konten ini merupakan layanan bimbingan belajar yang diberikan kepada konseli agar konseli mampu menguasai suatu kompetensi. Kemudian layanan ini bertujuan untuk membantu konseli agar konseli dapat mengetahui kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Selain itu, layanan ini juga bertujuan untuk membantu siswa agar memiliki pemahaman dan menguasai cara-cara tertentu sehingga konseli mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kelima, ada layanan konseling individual yang merupakan layanan yang diberikan kepada seorang konseli agar masalah yang dihadapi konseli tersebut teratasi. Layanan ini pun bertujuan untuk membantu konseli mengatasi masalah yang dihadapinya melalui wawancara konseling dengan menggunakan teknik-teknik dan teori-teori konseling. Kemudian yang keenam, layanan konseling kelompok yang merupakan layanan yang diberikan kepada beberapa orang konseling untuk membantu mengatasi masalah pribadi yang mereka hadapi melalui kegiatan kelompok
dan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, kemudian yang bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dihadapi anggota kelompok dan berkembangnya kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang ketujuh, ada layanan bimbingan kelompok yang merupakan layanan yang diberikan kepada sejumlah orang dalam format kelompok sehingga tercipta dinamika kelompok yang bermanfaat untuk pengembangan diri dan pemecahan masalah anggota kelompok, yang bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan kemampuannya untuk bersosialisasi, meningkatkan keberanian berpendapatan, dan kemampuan berkomunikasi, serta membantu konseli untuk memecahkan masalah-masalah umum yang dihadapinya. Kemudian yang ke-9 ada layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan yang diberikan kepada dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis atau sedang berselisih. Layanan ini pun bertujuan untuk menciptakan kondisi hubungan yang baru dan positif di antara pihak-pihak yang sedang berselisih. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir ada layanan konsultasi yang merupakan layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, di mana konseli sebagai konsulti sehingga konseli memperoleh informasi, pemahaman dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan pihak ketiga, sehingga yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, informasi, wawasan, dan cara-cara kepada konseli sehingga konseli dapat membantu atau mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan konseli. Kemudian yang materi terakhir yang akan dibacakan oleh Meta Hendrayani. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Meta Hendrayani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai urgensi teknologi informasi dalam layanan bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling sebagai bagian dari integral dari pelayanan pendidikan juga tak luput dari sentuhan-sentuhan peningkatan peran teknologi informasi. Sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi bimbingan konseling adalah salah satu wadah bagi proses pengembangan diri siswa, di mana konselor sebagai petugas bimbingan konseling yang akan membantu memfasilitasi perkembangan siswa secara optimal. Nah, ditegaskan pula dalam pasal 1 poin ke-6 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa konselor adalah bagian dari tenaga pendidik yang harus turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya pelayanan pendidikan yang berkualitas. Upaya komputerisasi pelayanan bimbingan konseling sudah mulai dikembangkan beberapa tahun terakhir di kancah nasional maupun internasional pula. Nah, beberapa jurnal ilmiah telah membahas tentang hal ini juga dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan karir bagi klien. Selain itu, bagi banyak lagi beberapa jurnal ilmiah seperti A School Counseling Program CD Room to Foster Family Middle School Engagement tentang mengkelas bagaimana penggunaan media berbasis CD-ROOM untuk membantu pelayanan keluarga dalam jurnal Guidance Virtual Career Development, di mana ide utamanya adalah memberi pelayanan bimbingan karir untuk mengembangkan karir dengan bantuan media ICT. Bimbingan dan konseling membahas tentang pemanfaatan ICT untuk membantu proses pelayanan bimbingan konseling yang lebih baik. Di Indonesia ada beberapa judul yang juga membahas tentang pemanfaatan ITC dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jadi antara teknologi informasi dan bimbingan konseling itu sangat erat kaitannya, apalagi konselor itu berperan penting dalam memajukan teknologi dalam bidang bimbingan dan konselor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kepada Meta Hendrayani, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian selanjutnya akan membacakan kesimpulan yang akan dibacakannya oleh saya sendiri, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, terdapat hubungan yang positif antara penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh oleh teknologi informasi dalam menunjang profesionalitas kerja konselor, atau yang disebut konselor perlu mengetahui potensi apa yang terkandung pada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang merupakan gabungan dari teknologi
gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi sekarang menjadi salah satu bagian yang tidak dapat terlepas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Terbukti dengan teknologi informasi yang menyentuh segala bidang kehidupan, baik pribadi, masyarakat, pendidikan, atau pekerjaan. Teknologi informasi atau TI dalam bimbingan dan konseling memiliki kontribusi yang sangat besar bagi terlaksananya layanan bimbingan dan konseling. Peran TI dalam bimbingan dan konseling diantaranya mempermudah dalam merancang, memproses, mengolah data terkait pelayanan bimbingan dan konseling. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.